Pernah nggak kamu punya uang nganggur 1 juta rupiah di rekening, lalu bingung harus diapakan? Mau beli gadget baru rasanya tanggung, dapatnya spesifikasi biasa saja. Mau dipakai liburan, paling cukup untuk staycation singkat tanpa pengalaman yang benar-benar berkesan. Ujung-ujungnya uang itu habis perlahan untuk kopi kekinian, diskon dadakan, atau sekadar gesek impulsif yang bahkan tidak kamu ingat barangnya apa. 1 juta terlihat kecil, tapi seringkali justru habis tanpa jejak karena dianggap remeh. Banyak orang merasa mereka sulit kaya karena gaji terlalu kecil, padahal masalahnya bukan selalu di jumlah penghasilan, melainkan di cara memperlakukan uang kecil. 1 juta dianggap receh, tidak cukup untuk investasi besar, tidak cukup untuk bisnis, tidak cukup untuk perubahan. Pola pikir ini yang diam-diam menggerogoti masa depan finansial. Ketika uang kecil tidak dihargai, ia tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh. Di Financial Media, kita tidak akan menjual mimpi jadi miliarder dalam semalam. Kita akan membahas strategi realistis, terukur, dan bisa langsung kamu praktikkan. Bagaimana caranya mengubah 1 juta rupiah menjadi fondasi aset yang bekerja untukmu? Bukan dengan trik sulap, bukan dengan janji cuan 100% dalam sebulan, tapi dengan sistem yang rapi dan disiplin yang konsisten. Sebelum masuk ke teknis, ubah dulu cara pandangmu terhadap uang 1 juta. Anggap itu bukan alat konsumsi, melainkan benih. Bayangkan kamu adalah pemilik usaha dan 1 juta itu adalah 1.000 karyawan kecil yang siap bekerja. Jika kamu habiskan untuk gaya hidup sesaat, sama saja kamu memecat seluruh karyawan itu demi kesenangan singkat. Namun jika kamu tempatkan dengan benar, mereka akan kembali membawa hasil, bahkan merekrut karyawan baru untukmu. Kesalahan terbesar pemula adalah berharap 1 juta berubah jadi 2 juta dalam waktu sebulan. Itu bukan investasi, itu spekulasi yang berisiko tinggi. Secara logika, pertumbuhan sehat butuh waktu. Sama seperti menanam pohon, kamu tidak bisa menuntut buah muncul esok hari setelah bibit ditanam. Fokus kita bukan seberapa cepat kaya, tapi seberapa kuat sistem yang kita bangun sejak awal. Ada 3 jebakan umum saat orang memegang uang kecil. Pertama, mencampur uang investasi dengan uang kebutuhan harian dalam satu rekening. Ketika kebutuhan mendesak datang, dana investasi jadi korban pertama. Kedua, terjebak FOMO melihat orang lain pamer profit besar, lalu ikut masuk tanpa riset. Ketiga, lupa bahwa aset terbesar sebenarnya adalah diri sendiri. Banyak yang sibuk memilih saham, tapi tidak pernah berinvestasi pada peningkatan kemampuan. Kalau kamu ingin 1 juta pertamamu jadi titik balik, kamu perlu strategi yang jelas dan sederhana. Kita akan membaginya ke dalam 3 lapisan yang saling melengkapi. Setiap rupiah punya tugas masing-masing, tidak ada yang menganggur. Di bagian berikutnya, kita akan bedah pembagian itu secara detail, lengkap dengan alasan logis di balik setiap porsinya. Pastikan kamu simak sampai tuntas, karena fondasi inilah yang menentukan arah keuanganmu ke depan. Sekarang kita masuk ke strategi konkret yang bisa langsung kamu praktikkan. Rumusnya sederhana, 30-40-30. 30% untuk stabilitas, 40% untuk pertumbuhan, dan 30% untuk peningkatan kapasitas diri. Dari 1 juta rupiah, artinya 300.000 untuk fondasi aman, 400.000 untuk mesin pertumbuhan, dan 300.000 untuk upgrade diri. Setiap bagian punya fungsi berbeda, dan justru kombinasi inilah yang membuat sistemnya kuat. Kita mulai dari 300.000 pertama. Ini adalah lapisan stabilitas. Tempatkan dana ini di instrumen yang relatif aman dan likuid, seperti reksadana pasar uang atau bank digital dengan bunga kompetitif. Jangan berharap imbal hasil besar dari sini, karena tujuannya memang bukan untuk lonjakan keuntungan. Fungsinya adalah menjaga ritme dan melatih mental investasi sejak awal. Kamu perlu melihat uangmu bertumbuh walau pelan, agar terbentuk keyakinan bahwa sistem ini bekerja. Ketika kamu melihat saldo bertambah sedikit demi sedikit setiap hari atau setiap bulan, otakmu akan menerima sinyal positif. Investasi bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Grafik yang perlahan naik memberi rasa percaya diri, dan rasa percaya diri itu penting untuk perjalanan jangka panjang. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena rugi besar, tapi karena mentalnya belum siap melihat fluktuasi. Lapisan pertama ini menjadi bantalan psikologis yang menjaga kamu tetap tenang.
Selain itu, dana stabilitas ini bisa berfungsi sebagai cadangan likuid untuk kebutuhan kecil yang tidak terduga. Misalnya ada biaya mendadak yang jumlahnya tidak terlalu besar, kamu tidak perlu menjual aset pertumbuhan yang sedang turun. Dengan begitu, struktur investasimu tetap utuh. Kamu tidak merusak sistem hanya karena kebutuhan jangka pendek. Disiplin seperti ini yang membedakan investor dengan spekulan. Berikutnya kita masuk ke 400.000, ini adalah mesin utama pertumbuhan. Dana ini bisa kamu arahkan ke reksadana indeks seperti IDX 30, saham blue chip, atau obligasi negara retail sesuai profil risiko. Mengapa instrumen ini? Karena kamu membeli bagian dari bisnis besar yang sudah teruji, bank besar, perusahaan telekomunikasi, dan emiten kuat lainnya yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Perlu kamu pahami, bagian pertumbuhan ini tidak akan bergerak lurus ke atas. Akan ada masa merah, ada masa hijau. Saat turun, jangan panik dan jangan terburu-buru menjual. Fluktuasi adalah bagian dari perjalanan. Justru ketika harga turun dan kamu konsisten menambah dana setiap bulan, kamu membeli lebih banyak unit dengan harga lebih murah. Inilah prinsip akumulasi yang sering diabaikan karena orang terlalu fokus pada pergerakan harian. Kunci dari lapisan kedua adalah kesabaran dan konsistensi. Jangan cek aplikasi setiap jam, jangan biarkan emosi mengatur keputusanmu. Biarkan waktu dan pertumbuhan ekonomi bekerja untukmu. Dengan kombinasi dana stabilitas dan mesin pertumbuhan, kamu sudah membangun fondasi finansial yang lebih kokoh dibanding sekadar menyimpan uang di rekening tanpa arah. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lapisan ketiga yang sering diremehkan, padahal justru punya daya ungkit paling besar. Sekarang kita masuk ke lapisan ketiga, bagian yang sering dianggap tidak penting, padahal justru inilah pengungkit terbesar dalam perjalanan finansialmu. Sisa 300.000 jangan langsung dimasukkan lagi ke saham atau instrumen investasi lain. Gunakan dana ini untuk investasi leher ke atas, yaitu peningkatan skill dan pengetahuan. Banyak orang melewatkan tahap ini karena hasilnya tidak langsung terlihat di aplikasi investasi. Padahal efeknya bisa jauh lebih besar dibanding kenaikan harga saham. Coba gunakan logika sederhana. Jika 1 juta yang kamu investasikan di pasar modal menghasilkan imbal 10-20% setahun, itu sudah sangat bagus. Namun nominalnya tetap terbatas karena modalnya kecil. Sekarang bayangkan 300.000 itu kamu pakai untuk belajar skill baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Skill tersebut bisa membuka peluang tambahan penghasilan yang nilainya berkali-kali lipat dari hasil investasi tadi. Kamu bisa membeli buku tentang keuangan, pemasaran digital, atau pengembangan diri. Kamu bisa mengikuti kursus online tentang desain grafis, editing video, copywriting, atau jualan di marketplace. Bahkan membeli kuota internet untuk mengakses materi edukatif yang berkualitas pun termasuk investasi. Intinya bukan pada medianya, tapi pada peningkatan kapasitas dirimu. Saat kapasitas naik, peluang juga ikut terbuka lebih lebar. Bayangkan setelah belajar skill tertentu, kamu mendapatkan proyek freelance tambahan 500.000 per bulan, atau kamu berhasil meningkatkan performa kerja sehingga mendapatkan kenaikan gaji. Tambahan penghasilan itu bisa kembali kamu alokasikan ke instrumen investasi. Disinilah terjadi siklus positif, skill menghasilkan income, income menambah modal, modal memperbesar hasil. Rantai ini yang membuat pertumbuhan finansial menjadi eksponensial. Inilah konsep leverage yang jarang disadari. Modal kecil di pasar keuangan memang tumbuh, tetapi pertumbuhannya terbatas oleh jumlah dana. Sementara modal kecil yang ditanam di otak bisa menciptakan sumber pendapatan baru tanpa batas yang kaku. Kamu tidak hanya mengandalkan bunga atau capital gain, tetapi menciptakan nilai dari kemampuanmu sendiri. Ini yang membedakan orang stagnan dengan orang yang terus naik kelas. Banyak orang sibuk mencari saham terbaik, kripto yang akan meledak, atau bisnis yang katanya pasti cuan. Namun mereka lupa meningkatkan kualitas diri. Padahal di era sekarang, informasi dan akses belajar sangat terbuka. Tantangannya bukan lagi pada ketersediaan ilmu, tetapi pada kemauan untuk konsisten belajar. Jika kamu disiplin mengalokasikan 300.000 setiap periode untuk upgrade diri, dalam setahun kamu sudah berinvestasi besar pada kapasitas pribadi.
Ketika tiga lapisan ini berjalan bersamaan, stabilitas menjaga mentalmu, pertumbuhan membangun aset jangka panjang, dan peningkatan skill memperbesar penghasilan aktifmu. Kombinasi inilah yang membuat 1 juta rupiah tidak lagi terlihat kecil. Ia berubah menjadi sistem yang saling mendukung dan terus berkembang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menjaga konsistensi agar strategi ini benar-benar berjalan, bukan hanya rencana di atas kertas. Strategi yang bagus tidak ada artinya jika tidak dijalankan secara konsisten. Banyak orang semangat di awal, membagi uang dengan rapi, lalu berhenti di bulan ketiga karena tergoda kebutuhan lain. Masalah terbesar bukan kurangnya pengetahuan, tapi kurangnya sistem yang memaksa kita disiplin. Karena itu, setelah memahami 3 lapisan tadi, langkah berikutnya adalah memastikan semuanya berjalan otomatis tanpa harus mengandalkan mood. Manfaatkan fitur auto debit atau pembelian otomatis yang tersedia di banyak aplikasi investasi. Atur agar setiap tanggal gajian, dana langsung terpotong sesuai porsi yang sudah kamu tentukan. Begitu gaji masuk, 300.000 mengalir ke instrumen stabil, 400.000 masuk ke aset pertumbuhan, dan 300.000 dialokasikan untuk pengembangan diri. Dengan cara ini, kamu tidak memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk menunda atau bernegosiasi. Prinsipnya sederhana, investasikan di awal, bukan dari sisa. Jika kamu menunggu sisa uang di akhir bulan, hampir pasti tidak akan ada yang tersisa. Gaya hidup selalu punya cara untuk menghabiskan saldo yang terlihat tersedia. Namun ketika investasi dilakukan di depan, kamu akan belajar menyesuaikan pengeluaran dengan sisa yang ada. Kebiasaan ini perlahan membentuk identitas baru sebagai pengelola uang yang sadar arah. Otomatisasi juga membantu menenangkan emosi. Kamu tidak perlu setiap bulan bertanya, masuk sekarang atau tunggu harga turun. Sistem akan membeli secara rutin terlepas dari kondisi pasar. Dalam jangka panjang, metode ini membantu meratakan harga beli dan mengurangi risiko keputusan impulsif. Kamu tidak lagi menjadi penonton panik saat pasar merah karena tahu bahwa strategi sudah disiapkan sejak awal. Selain otomatisasi, buatlah evaluasi sederhana setiap 3 bulan. Bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk melihat perkembangan. Apakah dana stabilitas mulai bertambah? Apakah aset pertumbuhan menunjukkan akumulasi unit yang konsisten? Apakah skill yang dipelajari mulai menghasilkan tambahan income? Evaluasi berkala membuatmu tetap sadar bahwa proses ini nyata dan bergerak. Perjalanan membangun aset memang tidak spektakuler di awal. Tidak ada lonjakan dramatis yang membuatmu langsung terlihat sukses, namun yang berubah adalah rasa kontrol terhadap keuangan. Kamu tidak lagi cemas saat akhir bulan karena tahu ada dana yang bekerja di belakang layar. Rasa tenang ini adalah fondasi penting sebelum angka besar benar-benar datang. Saat konsistensi terjaga, efek bola salju mulai terasa. Setiap bulan kamu menambah modal, setiap bulan aset bertumbuh, setiap bulan kemampuanmu meningkat. Perlahan tapi pasti, nominal yang dulu terasa kecil mulai membentuk pondasi yang kuat. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perkembangan 1 juta per bulan ini terlihat dalam 1 hingga beberapa tahun ke depan agar kamu punya gambaran jangka panjang yang realistis. Sekarang mari kita lihat gambaran jangka menengahnya. Misalnya kamu konsisten menjalankan strategi ini selama 1 tahun penuh. Setiap bulan 1 juta dialokasikan dengan pola yang sama tanpa bolong. Dalam 12 bulan, kamu sudah mengelola 12 juta rupiah dengan sistem yang rapi. Mungkin secara angka belum terlihat fantastis, tetapi yang sedang kamu bangun sebenarnya jauh lebih besar dari sekadar nominal. Dari sisi stabilitas, dana aman yang kamu kumpulkan mulai terasa manfaatnya. Saldo di instrumen likuid terus bertambah dan bisa menjadi cikal bakal dana darurat. Kamu tidak lagi panik saat ada kebutuhan mendadak karena sudah ada bantalan yang siap dipakai. Ketahanan finansial seperti ini seringkali tidak terlihat keren di media sosial, tetapi sangat menentukan kualitas hidup. Di sisi pertumbuhan, aset yang kamu akumulasi perlahan mulai menunjukkan hasil. Mungkin nilainya naik turun mengikuti kondisi pasar, tetapi unit yang kamu miliki semakin banyak. Jika ekonomi bertumbuh dan perusahaan besar terus mencetak laba, kamu ikut menikmati pertumbuhannya. Dalam 1 tahun, kamu belajar bahwa fluktuasi itu normal dan tidak perlu ditakuti.
Pengalaman ini membuat mental investasimu naik level. Bagian paling menarik biasanya datang dari lapisan pengembangan diri. Jika setiap bulan kamu benar-benar menggunakan 300.000 untuk belajar dan meningkatkan skill, dalam setahun kamu sudah berinvestasi besar pada kapasitas pribadi. Bisa jadi kamu sudah memiliki keahlian baru yang bisa dijual, atau performa kerjamu meningkat sehingga peluang promosi terbuka. Dampaknya tidak hanya terasa di rekening, tetapi juga dirasa percaya diri. Tambahan income dari skill baru inilah yang menjadi game changer. Ketika penghasilan naik, kamu punya ruang untuk meningkatkan nominal investasi bulanan. Dari 1 juta bisa naik menjadi 1,5 juta, lalu 2 juta sesuai kemampuan. Di titik ini, pertumbuhan tidak lagi linear. Modal bertambah lebih cepat karena didorong oleh peningkatan kemampuan, bukan hanya bunga investasi. Yang juga berubah adalah identitas. Kamu tidak lagi melihat diri sebagai orang yang sekadar bekerja untuk gaji bulanan. Kamu mulai melihat diri sebagai investor dan pembangun aset. Cara berpikir ini memengaruhi keputusan sehari-hari, mulai dari cara belanja, memilih lingkungan, hingga menentukan prioritas waktu. Identitas baru ini seringkali lebih berharga daripada hasil finansial jangka pendek. Jika konsistensi berlanjut ke tahun kedua dan ketiga, efek bola salju semakin jelas. Aset tumbuh, income meningkat, dan disiplin semakin kuat. 1 juta pertama yang dulu terlihat kecil, ternyata menjadi batu bata awal dari struktur keuangan yang kokoh. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan yang perlu dihindari agar perjalanan ini tidak terganggu di tengah jalan. Meski sistem sudah rapi, tetap ada jebakan yang bisa menggagalkan semuanya. Salah satu kesalahan paling umum adalah merasa terlalu percaya diri setelah melihat sedikit hasil. Baru beberapa bulan investasi hijau, langsung ingin menggandakan porsi ke instrumen berisiko tinggi tanpa perhitungan matang. Rasa percaya diri itu bagus, tetapi jika tidak diimbangi kontrol, bisa berubah menjadi kecerobohan yang menghapus progres yang sudah dibangun. Kesalahan berikutnya adalah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Melihat teman pamer keuntungan besar dalam waktu singkat bisa memicu rasa tertinggal. Padahal kamu tidak pernah tahu risiko apa yang mereka ambil atau kerugian apa yang pernah mereka alami. Fokuslah pada sistem yang kamu jalankan. Keuangan bukan perlombaan cepat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi. Ada juga godaan untuk berhenti belajar setelah merasa cukup paham, padahal dunia keuangan dan dunia kerja terus berubah. Skill yang relevan hari ini belum tentu relevan 5 tahun lagi. Jika kamu menghentikan investasi pada diri sendiri, maka sumber pertumbuhan terbesarmu ikut melambat. Teruslah mengalokasikan dana dan waktu untuk upgrade kemampuan agar tetap adaptif. Jebakan lainnya adalah menarik dana investasi untuk memenuhi gaya hidup yang meningkat. Saat income naik, standar hidup sering ikut naik tanpa sadar. Ganti gadget lebih sering, nongkrong lebih mahal, liburan lebih sering. Tidak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras, tetapi pastikan kenaikan gaya hidup tidak lebih cepat dari kenaikan aset. Prioritas tetap pada membangun pondasi jangka panjang. Disiplin juga diuji saat pasar sedang turun tajam. Nilai aset bisa terlihat menyusut dan rasa khawatir muncul. Di momen seperti ini, banyak orang menjual karena takut rugi lebih dalam. Padahal jika fundamental tetap kuat dan tujuanmu jangka panjang, penurunan harga justru menjadi peluang akumulasi. Ingat kembali alasan awal kamu membangun sistem ini bukan untuk spekulasi singkat, tetapi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, hindari terlalu sering mengubah strategi tanpa alasan jelas. Setiap kali melihat tren baru, jangan langsung mengganti seluruh alokasi. Evaluasi dengan tenang, pelajari risikonya, lalu putuskan secara rasional. Sistem yang baik memang fleksibel, tetapi bukan berarti mudah digoyahkan oleh tren sesaat. Konsistensi dalam kerangka besar jauh lebih penting daripada mengejar momentum jangka pendek. Jika kamu mampu menghindari kesalahan-kesalahan ini, perjalanan membangun aset akan terasa lebih stabil. Kamu tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi mengandalkan struktur yang kokoh. Di bagian terakhir, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan menegaskan kembali mengapa 1 juta pertama bisa menjadi titik balik yang mengubah arah finansialmu secara permanen. Sekarang kita rangkum semuanya dengan jernih.
Rp1 juta bukan angka ajaib yang langsung mengubah hidup, tetapi ia bisa menjadi titik awal perubahan arah. Ketika kamu membaginya dengan strategi 30, 40, 30, kamu sedang membangun struktur yang seimbang antara keamanan, pertumbuhan, dan peningkatan kapasitas diri. Struktur ini yang membuat uang kecil punya fungsi besar. Bukan nominalnya yang menentukan masa depan, tetapi sistem di baliknya. Dengan 300.000 di instrumen stabil, kamu melatih ketenangan dan membangun bantalan finansial. Dengan 400.000 di aset pertumbuhan, kamu memberi kesempatan pada uang untuk berkembang mengikuti laju ekonomi. Dengan 300.000 untuk upgrade skill, kamu memperbesar potensi income aktif yang bisa terus kamu tingkatkan. 3 komponen ini saling menguatkan dan menciptakan siklus yang sehat. Perubahan terbesar sebenarnya bukan di grafik aplikasi investasi, melainkan di cara berpikirmu. Kamu berhenti melihat uang sebagai alat konsumsi semata dan mulai melihatnya sebagai karyawan yang bisa dipekerjakan. Setiap rupiah punya tugas, setiap bulan ada progres. Pola pikir ini akan memengaruhi keputusan kecil sehari-hari, dari cara belanja hingga cara memanfaatkan waktu luang. Mungkin dalam 1 tahun hasilnya belum spektakuler, namun kamu sudah memiliki dana yang terkumpul, aset yang terus diakumulasi, dan skill yang berkembang. Kombinasi ini menciptakan rasa percaya diri baru. Kamu tidak lagi hidup dari gaji ke gaji tanpa arah. Kamu punya peta, punya sistem, dan punya kendali atas masa depan finansialmu sendiri. Bayangkan 5 tahun ke depan jika kebiasaan ini terus dijaga. Income meningkat karena skill bertambah, modal investasi naik karena kamu disiplin menambah alokasi, aset yang dulu kecil mulai terasa signifikan. Semua itu bukan hasil keberuntungan, tetapi hasil keputusan sederhana yang diulang terus-menerus. Disiplin kecil yang dilakukan konsisten selalu mengalahkan niat besar yang hanya jadi wacana. Jadi mulai hari ini, cek kembali arus keuanganmu. Jika ada uang yang selama ini hanya lewat tanpa tujuan, beri ia tugas yang jelas. Tidak harus langsung 1 juta jika belum mampu, mulai dari angka yang realistis. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan dan struktur sejak sekarang. Waktu akan bekerja sama denganmu jika kamu memberi arah yang tepat. Jika kamu siap mengubah receh menjadi aset dan membangun sistem yang kuat, tanamkan komitmen itu dalam dirimu. Finansial Media hadir untuk menemani perjalananmu menjadi lebih sadar, lebih disiplin, dan lebih mapan. Jangan tunggu kondisi sempurna untuk memulai, karena kemajuan selalu dimulai dari langkah pertama yang sederhana. Tetap konsisten, terus belajar, dan biarkan sistem yang kamu bangun hari ini membawa hasil besar di masa depan. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka perspektif baru tentang cara mengelola uang kecil, tulis di kolom komentar, "Saya siap bangun aset dari sekarang," sebagai bentuk komitmenmu pada diri sendiri. Jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak orang terbantu dengan konten ini dan share ke teman atau keluarga yang masih sering kehabisan gaji di tengah bulan. Pastikan juga kamu subscribe channel Financial Media dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan strategi finansial berikutnya yang bisa mengubah cara pandangmu tentang uang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga setiap langkah kecilmu hari ini membawa perubahan besar di masa depan.